Jika ada bajak laut paling beruntung di dunia, maka jawabannya jelas adalah Buggy. Hidupnya penuh dengan kebetulan-kebetulan ajaib yang selalu berpihak padanya. Keberuntungan seperti apa yang membuatnya bisa selamat dari Marineford, lolos dari Impel Down, dan bahkan saat ini bisa menjadi salah satu Yonko? Apakah ini hanya kebetulan semata atau takdir memang menginginkan Buggy menjadi penguasa lautan? Inilah perjalanan hidup Buggy si badut, bajak laut yang bisa disebut sebagai anak emas takdir. Buggy lahir 39 tahun yang lalu di Greenland dan sejak kecil sudah berada di kapal bajak laut Roger. Di kapal itu dia berlatih dan tumbuh bersama dengan Shanks yang menjadi sahabat sekaligus rivalnya. Keduanya sering berdebat mengenai hal-hal kecil, misalnya kutub mana yang lebih dingin. Mereka juga sering bertengkar, meskipun tetap memiliki hubungan yang cukup erat. Buggy mengidolakan bajak laut besar dan bercita-cita akan menjadi orang terkaya di dunia melalui perburuan harta karun. Saat masih menjadi kru magang di kapal Roger, Buggy menemukan peta harta karun bawah laut dan berencana mencarinya untuk menjadi kaya. Dalam insiden yang tak terduga, dia menemukan buah iblis Barabaranomi dan Buggy akan menjualnya dengan harga tinggi. Tetapi Shanks tanpa sengaja malah membuat Buggy menelan buah itu, sehingga Buggy kehilangan kemampuan untuk berenang. Selanjutnya, Buggy juga menjadi saksi langsung dari salah satu pertempuran paling legendaris, yaitu pertarungan antara bajak laut Shirohige versus bajak laut Roger. Dalam pertempuran itu, Roger bertarung melawan Edward Newgate, sementara Buggy dan Shanks kecil bertarung melawan Kurohige kecil. Singkat cerita, bajak laut Roger akan memulai perjalanan terakhir menuju Pulau Laftel. Namun Buggy tiba-tiba sakit sehingga dia tidak bisa ikut. Namun Shanks memutuskan untuk menemani Buggy sehingga dia dan Buggy tidak ikut ke Laftel. Kemudian setelah mencapai Laftel, Roger membubarkan kru bajak lautnya. Lalu Buggy dan Shanks muncul di Laughton ketika Roger dieksekusi. Setelah itu, Shanks mengajak Buggy untuk bergabung dengannya, tapi Buggy menolak karena kecewa dengan Shanks yang tidak mau meneruskan tekad Kapten Roger. Kemudian Buggy menjalani kehidupan bajak lautnya sendiri. Dia membentuk kelompok bajak laut dengan nama Bajak Laut Buggy. Bajak laut Buggy sendiri beroperasi di East Blue. Dia menjadi seorang kapten yang terkenal dengan penampilan badutnya dan obsesinya terhadap harta karun. Nah, pada masa ini Buggy bertemu dengan Luffy dan akhirnya dia dikalahkan. Setelah kekalahannya dari Luffy, Buggy terpisah dari tubuhnya dan mengalami petualangan aneh hingga akhirnya bertemu dengan Alvida. Mereka membentuk aliansi untuk mencari kembali kru Buggy dan membalas dendam terhadap Luffy. Keduanya pun berusaha mengejar Luffy sampai ke Laughton. Di Laughton, Buggy mendapatkan kesempatan emas untuk menghabisi Luffy. Dia berhasil menangkap Luffy dan hendak mengeksekusinya di tempat yang sama di mana Goldie Roger dieksekusi dulu. Namun secara ajaib petir tiba-tiba menyambar dan menggagalkan eksekusinya. Setelah kejadian itu, Buggy dan Alvida kembali gagal menangkap Luffy dan akhirnya mereka harus kabur dari kejaran angkatan laut. Nah, setelah itu Buggy ditangkap oleh angkatan laut dan dimasukkan ke dalam penjara bawah laut Impel Down. Namun keberuntungan kembali berpihak padanya ketika Luffy menyerbu penjara itu untuk membebaskan Ace. Buggy memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri dan tanpa disangka ia justru mendapatkan banyak pengikut yang menganggapnya sebagai pimpinan hebat. Dengan karisma dan kelicikannya, Buggy berhasil membangun reputasi besar di antara para tahanan Impel Down. Bahkan mereka menganggap Buggy sebagai legenda karena pernah bergabung dengan kapal Raja Bajak Laut Goldie Roger. Nah, setelah melarikan diri dari Impel Down, Buggy ikut dalam perang besar Marineford. Di sana ia berusaha bertahan di tengah kekacauan sambil berpura-pura menjadi sosok yang hebat. Ketika perang mencapai puncaknya, Shanks muncul untuk menghentikannya. Buggy yang masih menyimpan dendam terhadap Shanks justru kembali terlibat dalam situasi kocak.
Badut itu tanpa rasa takut mengancam Shanks dan mengungkit masa lalu mereka saat berada di kapal bajak laut Roger. Shanks sendiri menganggap Buggy sebagai kawan lama sehingga dia bersikap santai dalam menanggapi ejekan Buggy. Hal itu pun membuat Buggy tampak sangat hebat karena bisa bersikap seenaknya sendiri di hadapan Yonko Shanks. Setelah pertempuran Marineford berakhir, reputasi Buggy semakin melonjak karena dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam pertempuran itu. Pemerintah dunia yang melihatnya memiliki banyak pengikut dari Impel Down menawarkannya posisi sebagai Shichibukai. Dengan status baru ini, Buggy mendirikan organisasi pengiriman bernama Buggy's Delivery yang menyediakan jasa bajak laut untuk berbagai klien. Organisasi ini membuat Buggy semakin kaya dan berpengaruh. Kemudian setelah sistem Shichibukai dibubarkan oleh pemerintah dunia, Buggy terpaksa mencari cara lain untuk bertahan. Karena suatu keberuntungan, Buggy bekerja sama dengan Dracul Mihawk dan Crocodile untuk membentuk organisasi Cross Guild. Organisasi ini membalikkan sistem milik pemerintah dunia dengan menawarkan hadiah bounty bagi para angkatan laut. Keberuntungan Buggy masih berlanjut. Dia yang awalnya hanya akan menjadi pembantu Crocodile malah dianggap sebagai pimpinan Cross Guild, dan akhirnya dia dianggap sebagai Yonko generasi baru. Meskipun awalnya Mihawk dan Crocodile tidak mengakuinya sebagai pemimpin, mereka berdua tetap memanfaatkan pengaruh Buggy untuk kepentingan mereka masing-masing. Nah, kisah hidup Buggy adalah bukti bahwa keberuntungan dan kelicikan bisa membawa seseorang jauh dalam dunia bajak laut. Dari seorang anak magang di kapal Roger hingga menjadi salah satu dari 4 kaisar lautan, Buggy telah melewati banyak petualangan luar biasa. Meski sering dianggap sebagai sosok yang konyol, tidak bisa disangkal bahwa ia memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa di dalam dunia bajak laut. Dan tentu sangat menarik untuk menantikan lanjutan kiprah Buggy dalam cerita One Piece ini. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.